Halo gengs, kembali lagi bersama Digi Channel. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Baik, kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita anime Shaman King yang tentunya sudah kalian tunggu-tunggu. Sebelumnya, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silakan untuk subscribe dulu ya. Dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, mari kita masuki pembahasan alur cerita anime Shaman King episode 40. Scene dibuka dengan Yoh yang mulai tidak nyaman dengan pertandingan setelah ini, di mana mungkin saja dia akan berhadapan dengan Hao ataupun Silva. Dia sebenarnya sudah mengetahui fakta yang tidak menyenangkan ini. Dia pun memutar otaknya untuk mencari solusi dan menyelesaikan persoalan ini tanpa memaksakan diri, walaupun faktanya memang sudah tidak ada jalan keluar. Sesaat kemudian, Marco, Maiden, dan Lizard terlihat mendatangi Yoh dan kawan-kawan. Marco yang melihat begitu sulitnya pertandingan ini, mulai bertanya-tanya tentang musuh yang dihadapi Ren dan timnya saat ini. Ryu pun menjawab bahwa musuh tim Ren saat ini adalah Gandara yang merupakan Buddha. Ada 4 macam Buddha, yaitu Nyorai, Bosatsu, Myoh, dan Ten. Tim Vidya Raja atau Myoh yang dihadapi Ren saat ini adalah sekelompok orang yang berpikir bahwa kekuatan adalah segala-galanya. Agaknya Ren dan yang lainnya sedikit kerepotan menghadapi lawannya kali ini. Adegan pun berpindah di arena, di mana Ren menyerang Yainage dengan businya sekali lagi. Sayangnya, serangannya kembali ditiadakan oleh Yainage. Si Yainage sendiri begitu kecewa, karena Ren menyerang secara ngawur dan tidak perhitungan. Ren sendiri sepertinya sudah tidak ambil pusing dengan komentar Yainage. Dia akan melakukan apapun, agar bisa membongkar trik busuk Yainage, walaupun energi spiritualnya habis dan tidak bersisa. Sayangnya sebanyak apapun Ren menyerang, Yainage masih tetap percaya diri dan melenyapkan semua energi spiritual Ren. Yainage sebenarnya tidak suka membunuh orang dengan sia-sia. Untuk itulah, dia meminta Ren untuk menghentikan usahanya dan menyerah baik-baik. Ren pun tersenyum dan mengabaikan penawaran Yainage. Dia tidak akan pernah menyerah, hingga Kundali menghempaskannya ke sudut arena dengan pukulan bertubi-tubi. Yainage pun kembali memerintahkan Kundali untuk melakukan penyerangan. Hebatnya, Ren dengan cepat menghindar dan membelakanginya. Ren pun menggunakan teknik Fumontonko yang secara sempurna dikuasainya dan melakukan serangan kembali dengan Golden Punch Bason. Sayangnya serangannya masih tidak bisa mencapai Yainage. Walaupun demikian, Ren terlihat begitu percaya diri dan mulai menemukan arah pertarungannya. Dia pun terus melancarkan pukulannya, walau akhirnya dia tetap terhempas mundur di hadapan Kundali. Horo-Horo dan Choco yang menyaksikan pertandingan ini begitu khawatir, namun Ren memastikan kedua rekannya ini untuk diam dan memperhatikannya. Yainage agaknya telah menyadari kalau Ren sengaja menerima serangannya agar Horo-Horo dan Chocolove mengetahui rahasia triknya. Tapi Yainage sama sekali tidak merasa khawatir, karena semua energi spiritual akan lenyap di hadapannya, khususnya pada orang yang memiliki tekad kuat seperti Ren. Ketika Yainage menyerang Ren secara frontal, tiba-tiba saja secara cepat dia terhempas oleh Oversoul milik Ren. Yainage pun dibuat seakan-akan tidak percaya bahwa Oversoul-nya telah berhasil ditembus. Ren pun melubangi pundak Kundali hingga Yainage tidak bisa berkata-kata. Ketika sedang bertarung, Ren yang dulu hanya berpikir untuk membunuh lawannya. Tapi setelah dikalahkan berkali-kali, akhirnya dia menemukan suatu jawaban, yaitu membunuh hatinya sendiri yang lemah setelah kalah dari musuh. Dengan kata lain, dia harus menang melawan dirinya sendiri dan mengerahkan segala kekuatannya untuk mengungkuli musuh. Ren pun mengeluarkan Raisou, serangan mematikan yang berwujud petir dan meledakkan Kundali hingga membuatnya tidak berdaya. Inilah wujud Oversoul baru milik Ren yang bernama Bushin Jutsu. Oke, kita kembali pada scene di mana Ren dan timnya tengah berkumpul di penginapan. Ren bertanya pada Chocolove, bagaimana caranya untuk menjadi lebih kuat. Menurut Ren, Choco adalah member tim yang paling kuat, sementara Horo-Horo adalah yang terlemah. Ren sadar, untuk menjadi lebih kuat,
mereka harus berlatih dengan serius. Menanggapi Ren yang lebih serius dari biasanya, Choco pun berinisiatif untuk bertanya pada sang guru, di mana gurunya ini sudah berpengalaman mengikuti turnamen Summon Fight dan mengikuti ratusan pertandingan, yaitu Pascual Abbats. Singkat cerita, Abbats mulai bertanya pada semuanya tentang hubungan antara Saman dan roh. Menurut Abbats, semua member tim harus bisa mengubah pola pikirnya sehingga bisa memunculkan kombinasi yang kuat. Minimal tim ini harus bisa saling mendukung dan memaksimalkan kekuatan, walaupun hanya membayangkannya saja. Abbats pun menyampaikan bahwa waktu tidak berpengaruh di tempat ini, dan dia akan membuat tim ini kuat seperti terlahir kembali. Kembali di arena Summon Fight, Yainaga nampak kesal dan bingung. Pasalnya di dunia ini, ada energi spiritual yang bisa menandingi kemampuannya. Saat itulah, Jackson mulai maju dan menyingkirkan Yainaga yang dirasa sudah kalah dan jadi terbawa emosi. Si Jackson juga terlihat begitu kesal, karena dengan kalahnya Yainaga, maka secara otomatis nama baik kedua Gandara tercoreng. Ketika Ren akan mundur untuk beristirahat sejenak karena kehabisan energi spiritual, tiba-tiba saja Fudo yang merupakan roh milik Jackson menyerangnya dari belakang. Nampaknya Jackson sangat serius dan tidak suka berbasa-basi. Serangan pedang ini pun membuat Ren tersungkur dengan begitu mudah. Hal ini pun membuat Choco naik pitam dan langsung menyerang Jackson. Sayangnya dia dihentikan oleh Fudo dengan pedang besarnya. Tentu saja hal ini membuatnya tidak bisa menyerang Jackson dengan maksimal. Abbats yang telah muncul menjelaskan bahwa Ren tidak terluka sedikit pun, sehingga hal ini menjelaskan bahwa serangan Fudo jelas-jelas adalah serangan spiritual. Abbats juga meminta pada Choco untuk bisa mengendalikan emosinya. Pertandingan ini pun menjadi yang terberat, karena jika Choco dikalahkan, maka mereka semua sudah tidak memiliki harapan. Sayangnya, walaupun Chocolove telah mengeluarkan teknik Jaguarman, namun dia benar-benar dibuat tidak berkutik. Padahal dia sudah berjanji pada Ren untuk membawanya menuju ke laga selanjutnya. Dia pun kalah dengan telak, menghadapi serangan panah Aizen yang merupakan sosok roh pendamping Kado. Horo-Horo yang merupakan member terakhir dari The Ren sungguh sangat terkejut ketika Choco telah dikalahkan dengan telak. Namun anehnya, walaupun Horo-Horo tidak bisa bergerak dari tempatnya berdiri, tapi semua serangan Kado bisa dihentikannya dengan mudah. Tanpa sadar, kekuatan esnya telah menghalangi semua serangan panah Kado yang terlihat begitu brutal. Horo-Horo pun berniat untuk menghindari serangan tersebut, karena Choco yang memiliki kecepatan tinggi saja tidak bisa menghindarinya. Horo-Horo yang masih sangat terkejut, hanya kepikiran untuk langsung menghabisi musuh di depannya saja. Otaknya pun dipenuhi dengan berbagai pertanyaan tentang banyak hal, dan tentunya bagaimana cara mengalahkan dua musuh kuat di depan matanya. Di dalam situasi yang tidak menguntungkan ini, Horo-Horo berusaha untuk tetap tenang, walaupun dia sendiri sebenarnya tidak begitu yakin. Ketika Fudo dan Aizen menyerang secara bersamaan, tiba-tiba saja tanpa sadar Horo-Horo berhasil menghentikan serangan tersebut dengan tembok esnya. Nampaknya kali ini Horo-Horo terlihat serius dan menunjukkan hasil latihannya selama ini. Kedua lengannya diselimuti dengan balok es yang lumayan besar, yaitu Nipopo Tokunpe. Saat Jackson meremehkan wujud Oversoul baru ini, dalam sekejap mata, Horo-Horo sudah melubangi bahu Fudo. Jackson yang merasa kuat langsung memerintahkan Fudo untuk memberikan pelajaran pada Horo-Horo. Tapi semua serangan Fudo bisa dengan mudah dipatahkan oleh Horo-Horo. Sementara itu, Kado bersama dengan Aizen memberikan serangan panah bertubi-tubi pada Horo-Horo. Sayangnya lagi-lagi dengan mudah, Horo-Horo menghancurkan semua anak panah Aizen hingga hancur berantakan. Bahkan saking kuatnya, pukulan es Horo-Horo dengan telak mengenai tubuh Aizen dan menghancurkan roh level dewa ini hingga berkeping-keping. Horo-Horo terlihat begitu tenang, namun energi spiritualnya begitu mengerikan. Kejadian ini pun membuat tim Vidya Raja begitu terkejut dan kehabisan kata-kata. Di sudut ruangan, Sati sangat berterima kasih pada bos karena telah memberikan informasi berharga mengenai Horo-Horo. Selain itu, Jun juga terlihat bekerja sama dengan Gandara demi kepentingan klan Tao dan adiknya sendiri, yaitu Taoren. Saat ini maksud dan tujuan Gandara mengikuti Summon Fight masih belum diketahui dan sangat misterius. Di sisi lain,
Hao telah mengetahui nama asli dari horo-horo, yaitu Usui Horkeu. Horkeu sendiri memiliki arti serigala. Sepertinya ada legenda yang menginformasikan bahwa leluhur horo-horo adalah keturunan dari suatu ras serigala dan dewi. Dan pastinya, serigala tersebut saat ini adalah spesies yang sudah punah, yaitu serigala Jepang. Hao mengatakan bahwa setiap nama memiliki jiwa. Jika jiwa tersebut menerima suatu nama, maka nama itu akan menjadi raganya. Menurut Hao, kondisi horo-horo saat ini begitu kuat dan tidak tergoyahkan oleh apapun. Sayangnya, ada sekelompok orang yang ingin memanfaatkan kekuatan hebat milik horo-horo. Tentunya sekelompok orang ini adalah Gandara dan 5 pejuang. Untuk itulah Hao memerintahkan tim Sukigumi untuk memastikan semua rencana berjalan dengan lancar. Sementara tim Hanagumi diminta untuk menang pada pertandingan selanjutnya. Hao juga memerintahkan Lakis untuk menjemput Opaco kembali. Saat itulah, Lakis menginformasikan pada Hao bahwa Yoh saat ini sudah berkembang lumayan kuat. Kembali ke arena pertandingan Saman Fight. Tanpa disangka, ketiga anggota tim Vidya Raja sama-sama kehabisan energi spiritual. Hal yang sangat aneh ini tentu saja membuat tim Doraemon menang. Horo-horo sendiri telah sadar bahwa dia dimanfaatkan oleh Ren dan Chokolov karena sebenarnya mereka pura-pura kalah. Jackson begitu tidak percaya. Bagaimana bisa Ren dan Chokolov terlihat baik-baik saja setelah tertebas oleh pedang voodoo? Abbas pun menjelaskan bahwa hal itu terjadi karena adanya netralisasi energi spiritual. Tim Vidya Raja sendiri terlalu percaya diri, sehingga tidak memiliki rencana cadangan sama sekali untuk memenangkan pertandingan. Choco sendiri begitu senang, karena berkat Abbas, mereka semua bisa mengetahui jati diri horo-horo yang sebenarnya. Ren pun menambahkan bahwa selama ini horo-horo selalu berpura-pura untuk menjadi sosok yang lemah dari siapapun. Padahal sebenarnya horo-horo adalah Saman yang begitu kuat. Mendengar hal ini pun hanya bisa membuat horo-horo terdiam. Dengan serius, horo-horo berjanji pada suatu hari nanti akan menceritakan semuanya pada teman-temannya. Namun Ren dan Choco terlihat santai dan tidak berpikir ke arah sana. Yang terpenting, saat ini mereka bertiga telah memenangkan pertandingan yang begitu berat ini. Oke gengs, itulah akhir dari cerita Shaman King episode 40. Semoga kalian semuanya suka dan terus mengikuti ceritanya. Kritik dan saran akan selalu kami tunggu demi kebaikan channel ini. Bantu kami untuk terus mengembangkan channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Apabila info dari channel ini bermanfaat, silahkan kalian bagikan kepada teman-teman kalian. Dan apabila ada penyampaian dari kami yang kurang benar, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat, dan sampai jumpa kembali di konten kami selanjutnya.